memandu tenaga medis atau dokter dalam mengambil keputusan moral, dan hal ini berkaitan dengan nilai-nilai moral seperti kebaikan, keadilan, dan juga kewajiban. Sementara apa itu hukum kedokteran? Hukum kedokteran adalah hukum yang mengatur hubungan profesional antara dokter dan pasien serta tanggung jawab hukum dalam pelayanan medisnya. Tujuan etika kedokteran dan hukum kedokteran ini adalah untuk meningkatkan pelayanan medis yang profesional dan aman serta melindungi hak-hak baik itu pasien maupun dokter. Next. Sejarah dari etika kedokteran yaitu berasal dari Sumpah Hippocrates atau Hippocrates Oath terkait tentang dokumen etis pertama dalam sejarah kedokteran. Hal ini berfokus pada menjaga kesehatan pasien dan melakukan tindakan yang tidak membahayakan terhadap pasien. Saat ini etika kedokteran modern dipengaruhi oleh perkembangan medis, teknologi, dan isu sosial. Dan integrasi nilai-nilai kemanusiaan dalam praktek medis yang kontemporer, serta keterkaitan dengan hukum kedokteran adalah pengembangan hukum kedokteran sering didasarkan pada standar etika. Next. Prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak-hak pasien yang membuat keputusan secara mandiri. Contoh kasus adalah hak pasien untuk menolak pengobatan ataupun tindakan medis yang sudah disampaikan kepada pasien. Kemudian beneficient atau kebaikan, tindakan yang dilakukan harus bertujuan untuk kebaikan pasien. Kasus di sini contohnya adalah untuk pengambilan keputusan klinis untuk kepentingan terbaik pasien. Kemudian non-malfeasant, yaitu tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan pasien. Contoh kasus adalah menghindari terapi eksperimental yang belum teruji secara klinis. Lalu selanjutnya justice, di mana distribusi pelayanan medis yang adil dan merata kepada semua pasien. Contoh di sini adalah distribusi sumber daya medis di daerah yang kekurangan tenaga kesehatan. Next. Kode etik kedokteran Indonesia diatur oleh Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI. Kode etik kedokteran Indonesia ini mengatur hubungan dokter dengan pasien, sesama profesional, dan juga masyarakat. Sumpah Dokter Indonesia mengatur tanggung jawab moral dan profesional dokter dalam pelayanan kesehatan. Tanggung jawab etis terhadap masyarakat, yaitu berupa peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan keterlibatan aktif dalam program preventif. Hubungan antara etika dan hukum dalam kedokteran. Etika dalam memberikan panduan-panduan moral yang bersifat fleksibel, subjektif, dan sering tidak mengikat secara hukum, namun sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Namun hukum mengatur perilaku dengan aturan yang jelas dan terikat, mengandung sanksi jika dilanggar. Contoh interaksi etika dan hukum adalah suatu keputusan tentang penghentian terapi yang tidak lagi efektif atau DNR, seringkali melibatkan pertimbangan etis dan hukum. Contoh perbedaan adalah euthanasia yang mungkin etis dalam situasi tertentu tetapi dilarang secara hukum di banyak negara. Hubungan dokter dan pasien adalah dasar dari kepercayaan dalam hubungan terapeutik atau dalam hukum in spending verbum tennis. Dokter bertindak sebagai fiduciary atau pihak yang dipercaya untuk menjaga hak-hak pasien. Keputusan klinis mempertimbangkan etika yang penting dalam pengambilan keputusan medis, terutama dalam situasi yang kritis. Pendidikan etika. Pendidikan dan pelatihan dokter harus mencakup pemahaman yang kuat tentang etika untuk meningkatkan kualitas keputusan medis. Demikian Prof. Materi yang bisa kami sampaikan. Mohon arahannya Prof. Komentar dulu dari Nida atau dari Belgius, tambahan atau klarifikasi. Baik Prof, mohon izin Prof. Saya izin bertanya Prof. Jadi pada prinsip etika kedokteran tadi terdapat prinsip justice atau keadilan. Namun di era 2024 ini Prof, mungkin kita sebagai seorang dokter ketika ingin berbuat justice, namun kita ditekan oleh berbagai pihak untuk
mementingkan seseorang yang memiliki jabatan Prof. Jadi seperti di IGD, terkadang ada pasien gawat darurat, namun karena ada pasien lain yang mungkin tidak gawat darurat, tapi memiliki keluarga dengan jabatan tinggi atau seorang pejabat, akhirnya kita sebagai seorang dokter mau tidak mau harus lebih mementingkan pelayanan kepada pasien yang tidak gawat tersebut dengan status keluarga pejabat, Prof. Bagaimana menurut Prof terhadap kondisi tersebut, Prof? Terima kasih, Prof. Oke, Dokter Nila, pengalamannya kayak gitu ada nggak? Mohon izin Prof terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Dr. Celsius. Memang kenyataannya di lapangan terkadang saya menemui kasus seperti contohnya di IGD yang tidak sesuai dengan prinsip dari justice atau keadilan. Apalagi Prof, untuk saya yang memang bekerja di daerah, cukup banyak pasien yang memang mungkin berasal dari keluarga yang eh, dengan status sosial yang lebih tinggi dan juga mereka meminta atau menuntut pelayanan yang lebih ketika eh, mereka sedang berobat ke rumah sakit ataupun ke unit pelayanan gawat darurat. Mungkin kalau menurut saya eh, sebaiknya kalau mengikuti dari prinsip justice atau keadilan sebagai seorang dokter seharusnya tidak boleh membeda-bedakan pasien berdasarkan status sosial, apakah pasien itu yang memiliki status sosial yang tinggi ataupun yang rendah, tetapi kita harus benar-benar mengutamakan pasien berdasarkan tingkat kegawatan dan juga kedaruratan dan juga memberikan tata laksana yang tepat terhadap pasien yang kita layani di IGD. Mohon arahannya, Prof. Dokter Fatih gimana? Izin, Prof. Ya, menanggapi hal tersebut memang sepertinya hampir seluruh wilayah kesulitan dalam hal etika justice karena memang banyak sekali nepotisme yang berkembang dalam dunia kedokteran. Namun kembali lagi dasar etik dan hukum kedokteran adalah salah satunya adalah justice, di mana kita harus bersikap adil berdasarkan tingkat kegawatan pasien di dalam IGD, sehingga penting untuk melakukan komunikasi dan edukasi kepada keluarga pasien terkait tentang kondisi dan situasi pada pasien tersebut, sehingga prinsip-prinsip dasar etika dan hukum kedokteran mampu dilaksanakan dengan baik. Karena dasar dari tindakan kedokteran adalah inspending verbim tennis atau perjanjian upaya, di mana kita tidak menjanjikan hasil, namun kita menjanjikan upaya yang terbaik. Upaya yang terbaik berdasarkan etika yang berkembang adalah berdasarkan tingkat kegawat daruratnya yang didahulukan. Demikian, Prof. Kasih contoh ya. Ada seorang sedang dalam keadaan gawat, dengan bunyi, dengan napas seperti hidung dan lain-lain. Mohon izin, Prof. Suaranya tidak terdengar, Prof. Oke, saya beri contoh ya. Anda sedang menangani di UGD seorang pasien dengan datang dengan keadaan sesak napas, dengan mengi, dan dengan napas cukup hidung. 1 menit kemudian datang lurah ataupun apa kayak gitu ya, datang ke situ dan sakitnya pusing-pusing. Ya, seperti yang Anda katakan tadi, gimana melakukannya dengan justice. Kalau saya ajak si lurah tadi ikut diperiksa di kamar yang sama dengan pasien yang sedang gawat tadi. Jadi ajak dia ke ruangan tempat pasien itu sudah ditidurkan, kemudian lakukan anamnesis, sementara ada
bisa memberikan instruksi kepada suster-suster yang menolong Anda untuk pasang oksigen, pasang infus, dan lain-lain. Kemudian anamnesis singkat dan lain-lain. Dan bisa dengar nggak? Halo, bisa dengar? Mohon izin suaranya Suaranya nggak kedengeran. Dede, suaranya nggak kedengeran. Ya, oke. Jadi diajak dia ke tempat pasien tadi ngap-ngap dan mengi-mengi, sementara perawat-perawat memasang oksigen, memasang infus, dan dengan posisi pada pasien, kita juga kita bersama-sama dengan lurah tadi yang pengen buru-buru, ya. Biar dia lihat, gitu ya. Dan pada saat itu, ya memang kita sedikit melanggar kerahasiaan, seperti apa boleh buat. Nah, mestinya si orang itu jadi tahu sendiri, karena dia mungkin memilih menunggu di tempat lain. Jadi nggak bisa Anda memberikan edukasi pada anak tersebut. Anda harus mengedukasi dengan tindakan. Dan nggak bakalan dia minta duluan juga gitu. Kalau kita melihat kita lalu sibuk dengan orang yang segitu gawatnya. Jadi biarkan dia melihat, biarkan dia memutuskan sendiri mau nunggu atau mau Anda juga tetap keinginannya untuk didahulukan. Kalau keinginannya tetap menginginkan didahulukan, di situ kita bisa melakukan edukasi panjang lebar kepada Pak Lurah tadi mengenai siapa yang perlu ditolong lebih dulu. Kalau saya sih, saya melakukan seperti itu. Tapi itu tentu butuh keberanian. Anda harus berani menghadapi pasien seperti itu. Seperti itu antara lain contoh tindakan yang mungkin bisa efektif untuk menangani hal tersebut. Walaupun kita sedikit melanggar pada kerahasiaan pasien, karena tidak seharusnya pasien yang gawat tadi ditangani bersama-sama dengan orang lain yang tidak gawat, apalagi yang tidak ada urusan. Bisa begitu jawabannya? Halo? izin ya Prof. Bisa? Jelas kedengaran? Sudah terdengar Prof. Oke. Silakan sekarang pertanyaan lain. Mohon izin bertanya Prof. Ya. Tentang prinsip dasar etika kedokteran yang lainnya adalah tentang autonomi. Tadi dijelaskan autonomi merupakan penghormatan terhadap hak pasien untuk membuat keputusan secara mandiri. Contoh kasusnya adalah hak pasien untuk menolak pengobatan. Pertanyaan saya adalah bagaimana ketika seorang pasien yang memiliki autonomi atau hak untuk menolak pengobatan, akan tetapi ternyata pengobatan yang ditolak atau tidak dilaksanakan itu sebenarnya yang terbaik yang memang harus dilakukan terhadap pasien, dan sehingga hal ini menyebabkan bertentangan dengan prinsip dasar etika kedokteran yang lain, yaitu beneficient, yaitu suatu tindakan yang memang dilakukan untuk atau yang bertujuan untuk kebaikan pasien. Mohon arahannya Prof. Terima kasih. Gimana? Ulang yang terakhir. Mohon izin bertanya, bagaimana apabila pasien yang memiliki hak untuk menolak pengobatan akan sesuai dengan prinsip autonomi, akan tetapi pengobatan yang ditolak itu ternyata yang sebenarnya yang terbaik untuk pasien, yang bertentangan dengan prinsip dari beneficient atau tindakan yang harus dilakukan terhadap pasien. Mohon arahannya Prof. Gracias, mana? Mohon izin Prof.
sebagai seorang dokter tentunya kita harus menghargai otonomi atau hak atau keputusan yang diambil oleh pasien. Walaupun prinsip dari seorang dokter adalah memberikan terapi secara beneficence, artinya kita harus memberikan terapi dengan tujuan kebaikan. Walaupun pasien tersebut menolak, sebenarnya tidak masalah, Prof. Karena yang penting kita sudah menjelaskan secara lengkap, detail, dan dimengerti oleh pasien maupun keluarga pasien tentang terapi yang akan kita berikan kepada pasien tersebut. Setelahnya, keputusan adalah milik pasien karena hubungan antara dokter dan pasien sebenarnya adalah diskusi. Dokter memberikan saran dan pasien berhak memutuskan apa yang mau dia terima dan apa yang tidak mau dia terima, Prof. Jadi walaupun kita sudah memberikan saran yang terbaik, walaupun pasien tersebut menolak, menurut saya tidak masalah, Prof, dan tidak melanggar etis selama saran yang kita berikan adalah saran yang terbaik, Prof. Terima kasih, Prof. Mohon arahnya, Prof. Dr. Fadli, ada tambahan? Fadli, ada tambahan? Prof, terkait untuk otonomi, memang prinsip-prinsip dasar etika kedokteran ini adalah prinsip-prinsip dasar yang mengatur moral antara pasien dan dokter. Tentunya prinsip-prinsip ini seperti otonomi, beneficent, non-beneficent, dan juga justice ini penting untuk dijadikan dasar pedoman kita dalam melakukan pelayanan. Termasuk tentang otonomi, memang kita harus menghargai hak pasien dalam memutuskan keputusannya secara mandiri. Namun tetap harus kita refleksikan ulang apakah pasien benar-benar mengerti apa tindakan yang harus kita lakukan, apa pengobatan yang harus kita lakukan. Sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau ada blind informed consent yang terjadi sehingga pasien menolak karena ketidaktahuannya, bukan menolak karena dia mengetahui apa yang harus kita lakukan. Demikian, Prof. Kemudian untuk beneficence, tindakan yang dilakukan harus bertujuan untuk kebaikan pasien. Artinya setiap dokter harus melakukan tindakan yang memang secara prosedur memang tepat terhadap diagnosis, pemeriksaan klinis, dan juga untuk kepentingan pasien, bukan ada unsur-unsur lainnya. Dalam hal ini, seperti kita mau melakukan tindakan gawat darurat. Ketika kita sudah sadari secara keilmuan, apabila tidak dilakukan, pasien itu akan mengalami perburukan, bahkan meninggal, sehingga yang dilakukan adalah tindakan segera mungkin, maka itu harus kita lakukan. Dan secara hukum, itu dibenarkan. Apabila mengancam nyawa, tindakan apapun sah di mata hukum. Kemudian, terkait non-beneficent, tidak merugikan, artinya ketika pasien-pasien tersebut dalam kondisi yang stadium akhir, setidaknya kita tidak melakukan perburukan kondisi terhadap pasien yang akhirnya akan menyebabkan pasien akan lebih menderita lagi. Mungkin demikian, Prof. Ya, jadi Anda harus jangan buru-buru mengikuti otonomi ya. Mentang-mentang otonomi, ya udah deh pasien maunya apa gitu, nggak boleh. Jadi Anda harus mengambil waktu untuk menjelaskan agar pasien tadi mengerti betul mengapa Anda harus melakukan itu dan apa yang terjadi bila Anda tidak melakukan itu. Ya. Jadi jangan buru-buru mentang-mentang pasien nggak mau terus nggak dikerjakan. Dalam hal meyakinkan ini, bila cukup waktunya, maka di dalam tatanan Indonesia, dalam tatanan kekeluargaan kita, peranan keluarga juga penting. Jadi panggil orang yang dekat dengan dia jelaskan, dan biarkan mereka bersama memutuskan apakah memang betul-betul tindakan itu ditolak. Jadi jangan buru-buru mengikuti otonomi mentang-mentang pasien nggak mau. Gitu. Saya punya contoh kasus. Ada seorang pasien
perempuan diantar oleh suaminya. Saya waktu itu praktek sebagai dokter paru. Ya, kemudian pasien itu seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki tertutup dengan kerudung. Nah, ketika setelah melakukan anamnesis sudah selesai dan saya akan melakukan pemeriksaan, maka saya minta dia untuk memperlihatkan sebagian dari tubuhnya. Dia menolak, nggak mau diperiksa. Gitu. Ya. Nah, menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Siapa yang mau jawab? Ya, siapa yang mau jawab? Saya akses dulu deh. Mohon izin Prof. Mungkin karena setiap orang memiliki hak mereka masing-masing ya Prof. Bila memang untuk kepentingan medis, bisa kita inform consent sebelum kita melakukan pemeriksaan Prof. Jadi kita jelaskan karena pasien yang menggunakan baju yang sangat tertutup ya Prof. Kita jelaskan apa tujuan kita untuk meminta pasien tersebut mengangkat baju di bagian yang sedang kita periksakan. Bila memang pasien masih keberatan, mungkin bisa kita sarankan dokter perempuan atau yang satu jenis, Prof. Atau bila tidak memungkinkan, bisa juga dengan meminta didampingi oleh perawat perempuan, Prof. Dengan begitu, pasien akan jadi lebih nyaman dan juga kita harus bisa menjaga kenyamanan pasien dengan membuat ruangan yang tertutup, Prof. Terkhusus untuk pasien-pasien yang menggunakan baju sangat tertutup seperti itu, Prof. Karena prinsipnya mereka tidak ingin aurat mereka terbuka dan terlihat oleh orang luar. Oleh karena itu, kita sebagai dokter harus bisa menjamin bahwa selama pemeriksaan tersebut tidak ada yang akan melihat bagian tubuh pasien tersebut kecuali dokter dan perawat yang berada di ruangan tersebut, Prof. Mohon arahannya, Prof. Oke, lanjut. Lanjut. Mohon izin, Prof. Apakah suara saya terdengar, Prof? Ya, tadi putus, sekarang udah. Mohon izin, Prof. Saya setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Dr. Celsius bahwa ketika ada pasien dengan pakaian tertutup dan kurang berkenan untuk membuka pakaiannya ketika akan diperiksa, maka kita harus kembali mengkomunikasikan dengan pasien untuk apa tujuan pemeriksaannya, kemudian di bagian mana, dan apa bahayanya ketika eh, tidak diperiksa secara lengkap. Dan apabila pasien mungkin masih berkeberatan karena mungkin dokternya lawan jenis atau lain, maka bisa didampingi dengan keluarga pasien sehingga pasien menjadi lebih nyaman saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Dan tentunya untuk pemeriksaan ini harus dilakukan informed consent atau persetujuan dari pasien sehingga tidak melanggar dari prinsip-prinsip dasar etika kedokteran yaitu otonomi yang tadi sudah dijelaskan. Terima kasih, Prof. Pasien sudah ditemani oleh suaminya loh. Dan pasien waktu itu tahu bahwa dia berobat kepada seorang dokter laki-laki. Jadi saya kira syarat-syarat itu sudah dipenuhi. Yang penting adalah kita memilih apakah dengan penutup
seluruh tubuhnya atau sebagian dari tubuhnya, kita masih bisa menemukan kelainan dan pemeriksaan yang akan kita lakukan. Sebab kalau cuma ditempel di stetoskop kan dia nggak keberatan. Nggak keberatan dia kalau suruh buka kerudungnya sedikit, mungkin dia tidak keberatan karena masih ada bajunya yang juga menutup seluruh tubuhnya. Nah, jadi kalau saya melakukan palpasi misalnya dengan di bagian-bagian yang tertutup oleh pakaian, kemungkinan dia tidak keberatan. Ya. Nempelkan stetoskop juga mestinya sih tidak menimbulkan keberatan, dan dengan demikian kita masih mungkin menemukan kelainan, kecuali kalau memang tidak mungkin sama sekali. Ya, jadi jangan buru-buru untuk mengatakan pergi aja ke dokter lain. Gitu ya. Tadi ke dokter perempuan ada, dia tahu kok bahwa dia mau berobat ke saya, dia tahu bahwa saya seorang dokter laki-laki. Gitu ya. Jadi yakinkan dulu bahwa Anda masih bisa melakukan sesuatu ya, dan memberikan pengobatan ataupun melakukan pemeriksaan yang masih memberikan kemungkinan untuk Anda menemukan penyakitnya. Gitu. Jadi semuanya itu jangan terburu-buru dengan alasan pasien menolak atau pasien tidak setuju dan lain-lain. Jadi harus diyakinkan dulu bahwa dia nggak setujunya kenapa. Oke. Contoh lain, seorang pasien dengan kanker, kemudian setelah ditemukan dia stage 4 dan harus mendapat kemoterapi. Pasien tidak ingin kemoterapi. Dr. Fadli, apa yang akan Anda lakukan? Baik, izin Prof mengulang pertanyaan, apakah yang harus saya lakukan apabila pasien menolak untuk dilakukan kemoterapi, benar Prof? Ya. Ya, baik. Terkait tentang prinsip-prinsip dasar etika kedokteran, yang pertama kali harus saya sampaikan adalah tentang bagaimana kemoterapi ini penting untuk tindakan terhadap pasien tersebut. Memberikan penjelasan bahwa yang kita lakukan adalah hal yang memang bertujuan untuk kebaikan pasien. Dan memberikan alternatif-alternatif pengobatan selain kemoterapi berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Karena prinsip dasar etika kedokteran juga seorang dokter juga harus memberikan alternatif pilihan untuk pasien dalam menentukan keputusannya. Kemudian yang saya lakukan adalah menghargai keputusan pasien terkait penolakan tersebut, namun akan merefleksi ulang apakah pasien mengerti tindakan yang dilakukan atau memang pasien tidak mengerti. Kalau memang pasien tidak mengerti, maka yang harus saya lakukan adalah untuk memberikan edukasi ulang terkait tindakan kemoterapi agar keluarga pasien maupun pasien mengerti tindakan yang akan dilakukan. Namun apabila pasien sudah mengerti dan tetap ingin menolak tindakan kemoterapi, kita tetap menghargai keputusan pasien. Demikian, Prof. Dr. Nida, ada tambahan? Izin menambahkan, Prof, terkait dengan pasien yang sebenarnya memerlukan tindakan kemoterapi, akan tetapi pasien menolak untuk dilakukan tindakan tersebut, maka yang harus dilakukan pertama kali sebagai seorang dokter adalah kembali menjelaskan kepada pasien tentang pentingnya tindakan kemoterapi terhadap pasien kanker, seperti contohnya kanker paru. Mungkin salah satu alasannya pasien menolak tindakan tersebut adalah karena pasien belum begitu mengerti terhadap
prosedur tindakan tersebut dan juga mungkin ada rasa takut untuk dilakukannya tindakan kemoterapi, sehingga yang pertama dilakukan adalah memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pasien mengenai tindakan tersebut. Kemudian setelah dijelaskan dan dilakukan komunikasi efektif antara pasien dan juga dokter tentang tindakan tersebut, baru diserahkan kepada pasien apakah pasien mau atau tetap akan dilanjutkan tindakan kemoterapi tersebut terhadap penyakit kankernya, dan dilakukan persetujuan tindakan medis terhadap tindakan kemoterapi tersebut, Prof. Mungkin itu demikian, Prof. Contoh nyatanya begini, dia menderita kanker paru, stage 4, karena ada massa di hilus kanan besar dan ada metastasis di kepala dan di tulang, misalnya tulang paha gitu ya. Nah, kan harusnya stage 4 di kemoterapi kan. Nah, terus dia nggak mau. Sepengetahuan Anda, kasus ini pilihannya apa? Pilihannya apa? Sudah belajar belum? Serius bisa jawab, bantu. Mohon izin Prof, untuk kanker paru stadium 4 yang saya baca sejauh ini Prof, dengan menggunakan sistemik terapi Prof, berupa kemoterapi, targeted terapi, atau bahkan imunoterapi Prof. Namun, bila pasien sudah mencapai stadium 4 dan sudah meta ke otak, sudah meta ke tulang, kemungkinan untuk survivalnya sudah rendah Prof, dan mungkin perlu dipertimbangkan untuk terapi paliatif Prof, untuk memaksimalkan kualitas hidup pasien Prof. Mohon arahannya Prof. Ya, jadi nomor 1, lihat keadaan pasien. Memang dia membutuhkan betul kemoterapi atau tidak. Pokoknya sudah performance statusnya 1, kalau kecil berapa? Rendah gitu. Maka dia memang kita tidak perlu memaksakan kemoterapi. Tapi kan kita punya terapi alternatif. Seperti disebutkan tadi, ada targeted terapi dan ada imunoterapi. Ya. Keberatannya ini pengobatan ini adalah mahal, ya. Dan juga tidak semua ditanggung BPJS. Itu harus diketahui juga oleh pasien. Ya. Ada pengobatan lain yang selain kemoterapi yang juga efektif untuk stage tersebut, tetapi biayanya sangat mahal dan tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, kalau itu juga masih tidak mungkin diambil, jadi kalau dia misalnya mengambil risiko biaya mahal bayar sendiri, ya itu bisa kita lakukan. Tapi apabila tidak, maka kita pilih alternatif lain lagi, yaitu misalnya radioterapi dari massa yang di paru dan radioterapi otak. Ya. Ya, tentu itu juga dengan efek samping yang cukup tinggi. Kemudian kalau tulangnya berasa sakit, mungkin kita bisa juga berikan radioterapi atau obat-obat anti nyeri. Jadi kita juga harus mempunyai alternatif untuk pengobatan yang lain. Ada pengobatan misalnya ya, dengan obat, saya lupa namanya, dalam kapsul yang bisa diminum, tetapi kapsulnya mengandung babi. Jadi itu pun juga harus menjadi pertimbangan bagi orang kalau pasiennya Islam, ya. Jadi Anda harus mencarikan alternatif lain agar pasien tetap mendapatkan pengobatan yang bisa menolong, paling tidak memberikan paliasi terhadap nyerinya, terhadap keadaan buruknya, dan bila mungkin terhadap tumornya. Gitu.
Baik, ada pertanyaan lain? Ada komentar lain? Silakan. Izin cukup, Prof. Oke, saya kasih contoh lain ya. Ada seorang berumur 40 tahun, 42 tahun, laki-laki ya. Dia berobat untuk tuberkulosis dan BTA-nya positif. Ya, apa saja yang harus kita berikan, apa saja yang harus kita lakukan agar supaya kita memberikan terapi yang maksimal buat orang ini. Dr. Nida. Dr. Nida. Mohon izin, Prof, mengulang pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan pada pasien yang didiagnosis tuberkulosis dengan BTA positif? Iya, Prof. Ya. Mohon izin menjawab, Prof. Yang dilakukan pada pasien setelah dilakukan penegakan diagnosis, yaitu sudah terdiagnosis TB paru dengan hasil BTA yang positif. Yang selanjutnya dilakukan adalah dengan memberikan terapi atau tata laksana kepada pasien, yaitu dengan pemberian obat anti tuberkulosis. Sebelumnya sudah dilakukan anamnesis kepada pasien tentang riwayat pengobatan pasien sebelumnya, apakah pasien memang baru terdiagnosis tuberkulosis pertama kali atau sebelumnya sudah pernah didiagnosis tuberkulosis dan sudah menjalani pengobatan tuberkulosis sebelumnya, sehingga untuk mendiagnosis dari adanya suatu TB resisten obat. Setelah itu dilakukan pemberian obat anti tuberkulosis dan diedukasi kepada pasien untuk meminum obatnya secara teratur, setiap hari diminum sesuai dengan berat badan dari pasien. Dan selama minum obat dimonitor tentang efek samping dari OAT tersebut, seperti contohnya buang air kecil yang berwarna kemerahan, kemudian nyeri sendi, yang terkadang ada beberapa pasien yang dapat terganggu dengan adanya efek samping tersebut, dan mengedukasi pasien apabila muncul gejala yang berat yang menunjukkan adanya suatu drug induced hepatitis seperti mual muntah yang hebat, kemudian disertai dengan ikterik dan juga peningkatan dari fungsi hati pada pasien. Kemudian pasien juga dianjurkan untuk meminum obat secara teratur setiap hari di waktu yang sama sebelum makan dan saat perut kosong, dan kemudian dievaluasi pengobatannya setelah 2 bulan pengobatan untuk dilakukan pemeriksaan BTA ulang. Dan untuk keluarga pasien yang kontak dengan pasien dan berisiko untuk terjadi TB laten juga harus dilakukan tracing ataupun penelusuran kontak erat terhadap pasien, terhadap keluarga pasien yang berkontak dengan pasien. Demikian, Prof. Oke, mohon ditambahkan, Fadli. Cukup lengkap sudah yang disampaikan, tapi masih kurang. Dari Dr. Nida, mungkin tambahan dari saya, yang pertama kali ketika pasien terdiagnosis tuberkulosis, yang harus dilakukan adalah melakukan penyampaian tentang diagnosis pasien, bahwa pasien ini menderita tuberkulosis, dan menjelaskan sistem pengobatannya seperti apa, yang butuh waktu yang cukup lama, sehingga membutuhkan komitmen dari pasien untuk bisa menyediakan waktunya untuk minum obat selama 6 bulan. Hal itu penting untuk mencegah dan menghindari putus obat
pada pasien-pasien tuberkulosis. Kemudian setelah dilakukan komitmen antara dokter dan pasien terkait tentang pengobatan, pasien bersedia untuk minum obat 6 bulan, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan edukasi terkait tentang efek obat, terkait tentang pipis pasien berwarna merah, atau sering kesemutan, pegal-pegal, nyeri, atau bahkan sampai ada yang mual muntah, itu perlu disampaikan, dan tanda-tanda warning sign kapan dia harus ke dokter kembali, kapan yang harus memang itu adalah hal yang normal. Seperti contoh, apabila pipis merah itu adalah hal yang normal, tapi harus diberitahu kepada pasien. Namun apabila ada mual muntah dan badan sampai kuning, itu harus kembali segera ke dokter atau langsung memeriksa diri ke rumah sakit untuk dilihat lebih lanjut. Setelah melakukan pemberian diagnosis, terus komitmen, dan juga tentang efek samping obat, kita juga harus sampaikan bahwa selama 6 bulan itu selain minum obat, tapi kita juga harus melakukan tindakan follow up terhadap hasil pemeriksaan laboratorium atau mendahak yang pasien tersebut alami, atau memang ronsen apabila memungkinkan. Sehingga selama 6 bulan pasien tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan dari awal, sehingga menghindari drop out pada pasien. Kemudian menjelaskan tentang tuberkulosis itu apa, bagaimana cara penularannya, dan bagaimana melakukan pencegahannya. Hal itu berfungsi untuk memberikan edukasi kepada pasien dan juga keluarga agar keluarga tidak tertular penyakit tuberkulosis, sehingga baik pasien maupun keluarga pasien bisa menghindari hal-hal yang terkait pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis di rumah. Kemudian setelah itu dilakukan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis bagi pasien-pasien yang kontak erat terhadap pasien, namun dengan hasil tanpa gejala, namun juga menunjukkan tanda-tanda TB laten. Dan penting memastikan bahwa menyampaikan bahwa tuberkulosis bisa sembuh, karena banyak sekali pasien-pasien yang menganggap bahwa tuberkulosis tidak bisa sembuh, sehingga penting disampaikan bahwa apabila menghidup pengobatan yang rutin, pasien akan sembuh. Mungkin demikian, Prof. Terima tambahan. Mohon izin, Prof. Saya setuju dengan jawabannya Dr. Fadlian, Dr. Ida, Prof. Jadi pada pasien-pasien yang terdiagnosis tuberkulosis, sebagai seorang dokter, penting bagi kita untuk menjelaskan apa itu tuberkulosis, karena pasien harus paham dengan penyakit yang dideritanya, bagaimana pasien bisa tertular, dan apa penyebab dari tuberkulosis. Karena dengan pasien tahu penyebabnya apa, pasien tidak akan mencoba obat-obat lainnya yang tidak disarankan oleh seorang dokter. Kemudian, kita juga harus menjelaskan untuk terapi atau penanganan terhadap penyakit yang diderita oleh pasien tersebut. Karena obat tuberkulosis harus diminum dalam jangka panjang, yaitu sekitar 6 bulan. Kita harus benar-benar menjelaskan mengapa obat tersebut harus dikonsumsi dalam waktu 6 bulan dan seberapa pentingnya obat tersebut harus tetap dilanjutkan dan tidak boleh terputus. Selain itu, kita juga harus menjelaskan, Prof, efek samping dari obatnya itu apa efek samping yang wajar, dan apa efek samping yang tidak wajar yang mengharuskan pasien untuk segera datang ke klinik atau ke fasilitas kesehatan terdekat terkait dengan efek samping yang timbul pada pasien tersebut. Selain itu, kita juga harus menjelaskan kepada keluarga pasien untuk memberikan support kepada pasien agar pasien mau untuk menyelesaikan terapi tuberkulosisnya sampai dengan 6 bulan atau sampai dengan sembuh, agar infeksi tersebut tidak memberat atau bahkan menjadi kuman yang resisten. Kita juga harus menjelaskan kepada keluarga pasiennya, Prof, bahwa penyakit ini adalah penyakit yang menular, sehingga harus dilakukan tindakan pencegahan atau preventif dengan menggunakan masker dan meminimalisir kontak. Kemudian juga untuk
rumahnya Prof harus kita edukasi bahwa ventilasi rumahnya harus baik dan kuman tersebut akan mati bila terpapar dengan sinar UV. Sehingga penting bagi kita menjelaskan pentingnya penerangan pada rumah pasien tersebut dan menjaga kebersihan. Selain itu, perlu juga kita jelaskan pentingnya nutrisi Prof untuk pasien tersebut karena dengan nutrisi yang baik, proses penyembuhan tuberkulosisnya juga akan semakin baik, Prof. Mungkin itu jawaban dari saya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, ada satu hal yang belum dijelaskan dengan luas, sehingga ingat loh bahwa eliminasi TB tahun 2030 adalah kewajiban kita, termasuk kewajiban Anda. Ada yang belum dijelaskan dengan rinci mengenai hal ini. Ya. Sudah disinggung oleh Dr. Nida tadi, tapi belum dengan jelas, belum tuntas dijelaskan. Nida barangkali bisa melanjutkan apa yang saya maksud? Mohon izin, Prof. Kurang terdengar suaranya, Prof. Oke. Ada hal yang belum dirinci. Semua sudah cara pengobatan, lama pengobatan, efek samping, bahaya kalau tidak dilakukan dengan baik, dan lain-lain sudah dijelaskan. Tapi ada hal yang belum, kalau menurut saya penting, mengingat bahwa tahun 2030 itu harus eliminasi TB. Ini kan tugas-tugas Anda nih, ya, untuk berhasil eliminasi TB tahun 2030. Apa yang bisa dibahas lagi lebih rinci? Tadi Anda sudah menyinggung sedikit. Mohon izin, Prof. Mohon arahannya terkait survei kontak, ya, Prof. Ya, gimana dengan kontak? Menurut Anda bisa nggak sih kita menghindarkan kontak TB di dalam rumah? Menurut pendapat saya, apapun yang kita lakukan itu nggak mungkin mencegah. Pasti masih bisa terjadi kontak. Izin, Prof, kalau untuk di dalam rumah tidak bisa, Prof. Mungkin Jadi? sudah ketika keluarga pasien yang dalam satu rumah otomatis sudah berkontak terhadap pasien TB tersebut. Terus, jadi mesti diapain? Sehingga kalau saat ini mungkin pemberian PPT, terapi pencegahan tuberkulosis terhadap kontak erat dari pasien TB, Prof. Mohon arahannya, Prof. Semuanya dikasih. Mungkin dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, Prof, dengan gimana pemeriksaannya? Misalnya apa aja? Dengan IGRA, Prof. Atau siapa aja? Yang diperiksa itu adalah yang berkontak erat dengan pasien, diantaranya adalah keluarga yang berada satu Ya, rumah. tadi kan saya udah bilang, seorang laki umur 40 tahun. Bayangan Anda tentang seorang laki-laki umur 40 tahun apa sih? Masih bekerja, Prof. Terus, ini mau kerjaan apa? Apa yang Anda bayangkan tentang seorang laki-laki umur 40 tahun? Kemudian riwayat pekerjaan, kemudian statusnya sudah menikah atau belum, Prof? Ya, oke lah. Rata-rata Indonesia 40 tahun pada menikah apa belum sih? Umumnya kan sudah menikah kan, sudah punya anak 2 atau 3. Umumnya apa yang penting di sini? Kalau Anda tidak lakukan, Anda akan membiarkan tuberkulosis menurun, tanda kutip menurun dari orang tua ke anak ya. Jadi harus anak-anaknya harus dicari tuh, nggak boleh enggak. Anak-anaknya pasti sudah berkontak kan.
tapi sudah berkontak, nah masalahnya apakah dia sakit, ataukah dia sehat, atau dia laten, ya kan? Nah itu harus dilakukan, walaupun bukan Anda yang melakukan. Lalu bisa kedengeran nggak? Terdengar, Prof. Ya, dia harus dilakukan. Tidak harus Anda yang melakukan. Anda bisa minta pertolongan teman dokter anak untuk memastikan anak-anak bisa sudah kena atau tidak. Ya. Nah, kalau misalnya tidak, ya syukur. Tapi kalau sudah ada, maka anak-anak tersebut wajib diobati, walaupun yang ngobatin bukan Anda gitu. Yang ngobatin dokter anak bisa aja. Kemudian, apalagi dalam keluarga sudah, apalagi yang harus dilakukan? Kita harus bertanggung jawab untuk eliminasi TB tahun 2030. Apalagi yang harus dilakukan? Gracious tahu? Halo? Mohon izin, Prof. Mungkin dengan menggalakkan vaksin ya, Prof. Iya, vaksin. Iya. Ya, baiklah. Apalagi? Vaksin sudah. Oke. Ya. Nah, ini Dr. Fadli bisa jawabannya. Jadi, Prof, terkait tentang kontak serumah, kita harus melakukan edukasi tentang PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah, dengan cara, ya Bang, Prof? Udah, apalagi? Kemudian melakukan TPT, Prof, terapi pencegahan tuberkulosis pada rekan serumah yang terindikasi terkena TB laten, Prof. Udah. Kemudian melakukan sosialisasi ke lingkungan sekitar, Prof, dari rumah tersebut, melakukan tracing. Apa Anda harus sendiri melakukan? Tidak, Prof. Jadi Bersosialisasi bersama tim puskesmas di wilayah kerja tersebut, Prof. Itu yang harus Dengan dikerjakan kader. Karena kayak rumah sakit persahabatan misalnya, orang di sekitarnya masih belum tahu kita apakah sudah bebas dari TB atau belum. Padahal persahabatan adalah pusat nasional untuk penyakit respirasi, gitu ya. Jadi kita nggak tahu, kita nggak pernah berkomunikasi, berintegrasi ataupun berkolaborasi dengan dokter-dokter puskesmas di sekitar rumah sakit persahabatan. Yang kata di sekitar di RT tempat rumah sakit persahabatan aja kita nggak tahu apakah masih ada TB atau sudah semua terdeteksi atau sudah pernah dilakukan sesuatu hal. Padahal kita tanggung jawab atas eliminasi TB 2030 ya. Jadi menurut saya kalau kita tidak melakukan ini maka nggak mungkin eliminasi TB tahun 2030 itu tercapai. Baik. Ada lagi? Ada masalah lain yang mau dibahas? Cukup, Prof. Mohon izin cukup, Prof. Saya tutup semua ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Sini.